Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Berkat karunia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa, sebuah bangunan yaitu di masjid. Ketika kita duduk di tempat ini dengan niat i'tikaf, insyaallah akan mendapatkan pahala i'tikaf. Juga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama muhasabah diri. Seperti biasanya pada kajian ini, setelah kita membaca ratib Al-Hadad, maka dilanjutkan dengan pembahasan, masih menjelaskan tentang pembahasan nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad yang dikutip dalam kitab Sabil I'tikar wal I'tibar. Ini menjelaskan tentang usia ataupun tentang umur, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnu Al-Juzzi bahwa di dunia ini usia manusia secara rata dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang disebut usia anak-anak, yang kedua usia remaja atau usia dewasa, yang ketiga usia setengah tua, dan yang keempat usia tua. Kemudian yang kelima usia jompo. Ibnu Juzzi membagi 5 tahap kehidupan manusia ini. Usia yang dimaksud usia anak-anak yaitu dari usia 0 di saat dilahirkan sampai usia balik. Sampai usia balik 15 tahun. Ukuran balik kalau lihat segi tahun. Berarti itu di antara usia 0 sampai usia 15 tahun dikatakan as-siba, usia anak-anak. Kemudian tahap berikutnya usia pemuda remaja, yaitu dari usia 15 tahun sampai usia 35. Itu usia remaja. Kemudian usia tengah tua. Tengah tua itu dari usia 35 sampai usia 50. Pertengahan tua, kahulah disebutnya. Nah, setelah melewati usia 50, itu dikatakan oleh Ibnu Juzzi baru dikatakan suyukhoh. Apa itu suyukhoh? Suyukhoh itu adalah usia tua, yaitu dari usia 50 sampai usia 70. Usia tua itu. Nah, dari usia tua suyukhoh, jika masih dipanjangkan umur oleh Allah, maka kelanjutannya lebih dari 70 itu termasuk manula atau manusia lanjut usia jompo, usia 70 ke sana. Nah, Imam Al-Hadad menjelaskan di sini, summa yantakilu al-kuhlu min halatil kuhulah ila halis syaikhukhah. Kemudian yantakilu pindah dari usia tengah tua, kuhulah, dari usia tengah tua ila halis syaikhukhah, menuju ke usia tua. Nah, tadi kan usia pertengahan, artinya usia tengah tua itu dari usia 35 sampai usia 50. Kemudian dari usia 50 ila halis syuyukhah, ila halis syaikhukhah, ke usia 70 itu dinamakan usia tua. Wa huwa minal khamsina ila sab'in, dari usia 50 sampai usia 70. Alama dzakaru Imam Al-Juzzi. Ketika dalam keadaan usia antara 50 sampai 70, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an. Summa yukhrijukum tiflan summa litablugu asyuddakum summa litakunu syuyukha
Wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Allah menjelaskan dalam surat Ghafir ya, ayat 67 ya. Summa yukhrijukum tiflan. Ini fase awal kehidupan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kepada kalian tiflan dalam usia anak-anak. Nah, tadi usia anak-anak dari usia 0 sampai usia 15. Summa litablughu asyuddakum. Nah, kemudian kalian sampai pada usia kuat. Nah, usia kuat itu adalah dari usia remaja, dari usia 15 sampai usia 35. Kemudian dari usia 35 sampai usia 50. Summa litakunu suyukha. Kemudian kalian berada pada posisi suyukha. Suyukha itu pada posisi tua. Wa minkum may yutawaffa min qablu, ada dari kalian itu yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak sampai pada usia tua, tidak sampai pada usia antara 50 sampai 70. Walitablughu ajalan musamma, dan ada juga kalian sampai pada waktu yang ditentukan, la'allakum ta'qilun. Semoga dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala ini kalian berpikir. Jadi ayat ini ayat ketika Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Ghafir tadi, ini ayat menunjukkan ayat tafakur ya, ayat berpikir bahwa manusia itu ada durasi masanya. Masa anak-anak, masa remaja, ya, masa tengah tua, masa tua. Di sini menjelaskan masa tua tadi dari usia 50 sampai usia 70. Wa fi haddasini min hadal umur tajharu alal insan awwalud dha'fi. Ya. Ketika manusia sampai usia suyukhoh, sampai usia tua antara 50 sampai 70, tajharu ya, mulai johir, mulai kelihatan alal insan pada manusia awwalud dha'fi. Ya, mulai lemah. Nah, yang tadinya kuat mulai lemah dari usia 50 ini. Wa turaji'ul quwa, kembali ya, kekuatan tersebut kembali pudar. Yang dimaksud at-taraji itu adalah ruju'u syai' ila wara, ya, kembali sesuatu kepada ke belakang. Nah, jadi mulai kekuatan itu berkurang. Fayarji'u badal quwwat ila dha'fi. Tadinya kuat mulai lemah, sering sakit-sakitan, sudah kerasa ini kerasa itu dari usia 50 sampai usia 70. Wa fi hadzal waqti wa fihi al-waqtu alladhi samahu Rasulullah SAW mu'tarikal manaya. Nah, usia ini dikatakan oleh Rasul dari usia 50 sampai usia 70 dikatakan usia suyukhoh ya. Ini dikatakan diistilahkan oleh Rasul mu'tarikal manaya. Apa itu mu'tarikal manaya? Waktu dekat kematian. Nah, dari usia 50 sampai usia 70. Wa huwa minas sittin, dari usia 60 ila sab'in. Ya, jadi mendekati kematian. Artinya mendekati kematian di alam dunia ini sudah kita lalui, tinggal sisanya. Nah, sudah kita lalui dari usia 50. Coba kalau misalkan ditambah oleh Allah 50 lagi, repot, cepet. Kasih usia cepet. Kalau zaman sekarang repot, beda lagi dengan zaman-zaman dulu. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW memberi peringatan. Wa qad qala alaihi wasallam hasad ummati baina sitin wa sab'in. Hasad ummati artinya masa panen masa panen adalah kematian umatku antara usia 60 sampai usia 70. Antara usia 60 sampai usia 70 rata-rata. Ya, rata-rata. Wa fi jalikasin, nah maka pada usia ini kubido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut ruhnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam tufiya wasinuhu salatu wasitun. Rasul usia dalam keadaan 63. Usia Rasul antara tadi usia 60 sampai usia 70. Ini kebanyakan umatku kata Rasul usianya sampai itu lebih daripada 70, repot. Ya. Ini menurut kalau yang sahih Rasul usianya tutup usia 63. Begitu pula wakadalik Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Ali sama. Sayyidina Abu Bakar usianya 63, Sayyidina Umar usianya 63, Sayyidina Ali usianya 63. Wa ma Utsman, adapun Sayyidina Utsman fa asyaila an jawaja samanin, akan tetapi Sayyidina Utsman itu sampai usia 80.
Jadi ketika usia 60 sampai usia 70 itu rata-rata, tapi tidak semuanya. Nah, tidak semuanya manusia kematiannya dalam antara 60 dan 70, tidak. Itu kebanyakan seperti itu. Sehingga ada juga yang usia 80 seperti yang dialami oleh Sayyidina Utsman. Nah, maka ketika Rasul mengingatkan kepada kita di saat kita sudah menginjak pada usia suyukhoh. Suyukh itu adalah batasan usia 50 dan 70. Dan antara ketika 70, 60, 70 itu ada masa kebanyakan manusia diwafatkan antara 60 dan 70. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak memberikan umur panjang kepada kalian? Ma tadzakkaru fihi, dengan waktu tersebut apakah kalian tidak berpikir? Man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian an-nadhir. An-nadhir itu peringatan. Artinya ketika rata-rata manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang sampai umur tersebut menginjak usia tua. Tadi usia tua antara usia 50 sampai usia 70 mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku, kata Allah, sudah memberikan kepada kalian itu usia panjang? Apakah engkau tidak berpikir dengan usia panjang tersebut? Padahal wajah akumun an-nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir. Apa itu an-nadhir? An-nadhir itu peringatan. Nah, jadi ketika usia antara 50 sampai 70 atau usia 60 sampai 70 itu peringatan yang dahsyat, peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan itu bersumber dari apa? Wan-nadhir, peringatan tersebut wahwa Al-Qur'an. Baik dari Quran, awi Rasul, ataupun informasi dari Rasul melalui hadis, awi syaib, ataupun ada tanda-tanda ketuaan, yaitu tumbuhnya uban. Jadi uban itu bagian daripada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Al-Quran, dari hadis, juga keluar uban itu menunjukkan peringatan. Sehingga dalam sebuah hadis, aqdarallahu ilam ri'in akharallahu ajalahu hatta balagu sitin. Allah telah memberikan alasan udur pada manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia pada manusia itu diakhirkan hatta balagu sitin, sampai usia 60 tahun. Nah, jadi sudah lewat usia 60 tahun, nah, itu sudah tidak ada alasan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi. Nah, patokan beralasan itu oleh Allah Subhanahu wa taala maksimal. Nah, sudah sampai pada usia 60 tahun. Maka pada usia antara 50 sampai 70, pertengahan 60, maka ini mendapatkan an-nadhir, ya, mendapatkan peringatan yang dahsyat. Tadi peringatan itu baik Al-Qur'an ataupun hadis ataupun keluarnya uban. Nah, beda lagi dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu dikatakan oleh ulama, ya, kanal muhtalim minal umamis salifah, ketika ihtilam, mulai balik umat-umat terdahulu, ya, la yahtarim hatta yujawwija thamanin. Tidak ihtilam, tidak keluar mani, tidak balik kecuali sudah lewat usia 80 tahun. Kalau umat terdahulu, jadi umat terdahulu ketika usia 80 tahun itu baru balik. Gitu. Itu yang umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Yang umurnya ratusan tahun, ada punya 950 tahun, ada 400 tahun, usianya ratusan. Jadi pas usia baliknya itu usia 80. Tapi umat Rasul 80 itu udah lewat sebenarnya. Udah lewat batas. Sehingga anna ba'du bani Adam tufiya limi'ati sana. Ketika zaman dulu ada manusia, keturunan Adam, manusia meninggal. Meninggalnya itu usia 200 tahun. Usia 200 tahun. Fatarhamat alaihil khalaiqu liqasri umrihi.
Maka orang-orang merasa kasihan masih muda, baru usianya 200 tahun. Itu zaman dulu. Baru usianya 200 tahun. Itu zaman dulu 200 tahun itu remaja mungkin ya, masa remaja ya. Kalau usianya ratusan tahun. Nah, sehingga tidak heran kalau umat zaman dulu usianya panjang, sampai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ihtatanna untuk dihitan. Dalam usia ibna thamanina sanah 80 tahun Nabi Ibrahim. Jadi bukan dibayangkan 80 tahun zaman Nabi Ibrahim sekarang kakek-kakek, bukan. Zaman Nabi Ibrahim itu memang masa usia 80 tahun itu ibarat usia sekarang masih usia anak-anak. Itu hina amrullah bil hitan, ketika Allah Subhanahu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dihitan usia 80 tahun. Memang masanya seusia zaman Nabi Ibrahim segitu, usia anak-anak. Gitu. Kembali kepada tadi bahwa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala waja'akumun nadhir, baik peringatan tersebut dari Al-Qur'an ataupun peringatan tersebut dari hadis ataupun peringatan tersebut tumbuhnya uban. Diriwayatkan ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya paling sedikit, paling singkat usianya. Ya, tadi rata-rata antara umur 60 sampai umur 70. Rata-rata. Beda dengan umat-umat terdahulu. Lammak tasar amar ummatihi mim baini sail umam. Dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu jauh sekali umurnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijak kasihan pada umatnya. Sekalipun usianya pendek, akan tetapi Rasul ingin menyamai amalnya ini dengan amal umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ratusan tahun. Tapi dengan doa Rasul, permohonan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin umatnya yang usia pendek ini tapi amalannya ingin sama atau ingin melebihi daripada umat-umat terdahulu. Maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'allallahu lahum wa tadarra ilaih. Rasul merendahkan hati. Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk umatnya. Saking sayangnya Rasul untuk umatnya, Rasul dibela umatnya oleh Rasulullah SAW. Sekalipun usianya pendek tapi ingin sama pahalanya, amalnya ingin sama gitu. Usia singkat tapi menyamai usia-usia yang ratusan tahun. Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu annahu idza qasrat a'maruhum, usianya umurnya pendek, tatilu ayyamuhum fi taatillah, akan tetapi ingin pada hari-harinya ini ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqilu bisababi dzalik hududuhu min sawabillah wa darajatil ula. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian daripada amalan tersebut sekalipun usianya singkat, ya, dengan berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat kebaikan. Hatta yasil wahid minhum idza qama fiha bi taatillah yasiru ka'annahu qama al-fasyahr. Seolah-olah ketika hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada saat itu, melakukan ibadah pada saat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disamakan dengan ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. Padahal cuma satu malam ataupun sepenggal malam, tapi pas pada saat itu ya ka'annahu qama al-fasyahr, sama dengan melakukan ibadah 1000 bulan, satu tahunnya itu. Malam apa itu? Wadzalika aksaru min samanina sanah. Maka ketika satu malam tersebut melakukan kebaikan sama dengan 1000 bulan, itu 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan, sama dengan kurang lebih 80 tahun. Padahal dalam waktu singkat. Malam apakah itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Kanjeng Rasul, itu dibela oleh Rasul dan untuk umatnya. Jangan diabaikan bulan suci Ramadan, ketika 10 akhir bulan Ramadan, malam-malam ganjil itu merupakan malam-malam
ketika beribadah pada saat itu akan membandingi dengan usia umat-umat terdahulu. Gitu. Ini keberkahan doa dari Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibela umatnya sampai demikian. Pedulinya Rasul terhadap umatnya. Sebaliknya apakah kita peduli terhadap Rasul? Nah, maka alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sini ya ini merupakan bagian daripada meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ada ikatan dengan Rasul karena ketika kita bahas itu tidak lepas daripada apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, insyaallah. Hingga faman qama fi lailatul qadar, barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar isnatai asyrata sanatan, 12 tahun. Jadi setiap tahunnya itu mendapatkan Lailatul Qadar. Selama 12 tahun. Kalau satu tahunnya itu 80 kali 12 berapa? 960 tuh sama dengan usia yang ibadah yang usianya 960. Padahal usianya tidak sampai ratusan akan tetapi menyamai pahalanya. Karena kenapa? Dikarenakan menyempatkan diri untuk meraih Lailatul Qadar. Itu kalau usianya 12 tahun gitu. Nah, orang-orang yang faham, para ulama-ulama, para waliullah, mereka itu tidak diabaikan ketika permohonan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar tidak diabaikan gitu. Ini wadzalika alladzi a'tahullah hadhihi ummah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Lailatul Qadar ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasul, keberkahan dari Rasul. Ya, keberkahan dari Rasul, keagungan dari Rasul. Wa min syiddati ainati sasam bi umatihi, saking sangat mementingkannya Rasul terhadap umatnya. Dan sangat Rasul itu rindu kepada umatnya. Ya, kangen terhadap umatnya. Dikhawatirkan umatnya ini celaka. Nah, maka Rasul mempermohonannya yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hajasin alladhi huwa asyuyukh yaghibul insan arju ilallah. Maka pada usia tadi, usia tua dari usia antara 50 sampai usia 70, usia syuyukh yaghibul insan arju ilallah. Maka seyogianya yang namanya insan manusia waktunya saatnya arrujuk kembali ilallah. Pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatil inayah bitajdiidi lil akhirat. Persiapan perbekalan untuk menuju ke alam berikutnya yaitu alam akhirat. Wa juhdi fi dunya. Sementara dunia dikebelakangkan dulu, zuhud dulu. Ya. Ini kalau sudah usia mencapai usia suyukh ya. Usia 50 sampai usia 70. Wa ghayatu tasmir wal jid fil amal bi taati liman wafaqallah. Ya, maka semangat sungguh-sungguh untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia-usia tersebut. Ini nasihat yang amat berharga yang diutarakan oleh Imam Al-Haddad. Ya, dan waktu pada saat usia syuyukh itu usia 50 sampai 70 sebetulnya itu waktu wiqar wal khusyuk, pada saatnya waktu tenang. Waktu khusyuk, tidak disibukkan lagi dengan urusan sibuk urusan dunia. Ya, wa mujanabatul lahwi wal hadal bil marrah, jauhi hal-hal yang sifatnya bergurau, hal-hal yang sifatnya main-main, jauhi. Walidhalika kana alladhi yumilu minal masyayikh ila hilafil jalik mustaqihul halis sayyitariqah mustadkiru sayrah. Maka ketika usia syuyukh, usia tua antara usia 50 sampai usia 70 ya, yang seharusnya pada saatnya rujuk atau kembali kepada Allah untuk melakukan taat, ini kebalikannya. Ilahila fi dzalik, kebalikannya. Maka mustaqbihul hal merupakan sikap yang amat buruk. Sayyidut tariqah, jalan yang amat buruk. Mustankirus sayrah, jalan yang amat mungkar. Anak muda melakukan maksiat jelek, ya. Orang tua melakukan maksiat lebih jelek. Ya. Anak muda melakukan kejelekan hanya jelek saja karena pada usia-usianya nafsunya gede. Tapi orang tua yang usianya 50 sampai usia antara 70 itu lebih buruk lagi.
Maka Rasul menegur, Rasul memberikan peringatan, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat la yukallimuhumullah, Allah tidak akan menjawab kepada 3 golongan ini. Sekalipun mereka 3 golongan ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dijawab. Artinya tidak akan ditolong. Siapa di antaranya? Selain tidak ditolong, wala yajri lahum, tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka membutuhkan pertolongan. Wala yujakib, tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, yang ada orang tersebut disiksa dengan siksaan yang pedih. Siapa mereka itu? Adalah asy-syaikhuz zani. Asy-syaikhuz zani, orang yang sudah tua melakukan zina. Alhamdulillah. Orang yang sudah tua melakukan zina, batasan usia 50 sampai usia 70 itu sudah tua melakukan zina. Maka ketika hal tersebut dilakukan, fasarat hadhil fahishatul qabihah min kulli ahadin min, maka alangkah fahisyah, keburukan yang amat buruk yang dilakukan oleh usia yang seharusnya kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah melakukan maksiat, malah melakukan kemunkaran, malah melakukan dosa. Di saat-saatnya takut pada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tadi usia suyukhoh, usia tua itu antara usia 50 sampai usia 70, selain peringatan Al-Quran juga peringatan hadis juga terakhir dari peringatan asy-syaib. Syaib itu adalah keluarnya uban. Nah, keluar uban. Nah, sebenarnya ketika manusia keluar uban, bahwa nurul muslim, uban itu adalah cahaya muslim, cahaya orang Islam. Rasul mengatakan sebuah hadis, man syabba syaibatan fil Islam kanat lahu nurun. Kanat lahu nurun. Barang siapa yang keluar uban, asalkan orang muslim, maka uban tersebut cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim keluar uban, maka Nabi Ibrahim melihat kok yang tadinya rambut hitam jadi putih. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma hadza?" Ya Rabb, apa ini? Kok yang tadi hitam jadi putih? Faqala lahu rabbuhu, maka Allah menjawab atas munajat Nabi Ibrahim, "Hadza huwal wiqar." Ini merupakan tanda engkau masa-masa menuju ketenangan. Bacanya untuk ketenangan, artinya masa-masa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi zidni minhu, ya Allah, tambahkan ubanku, gitu. Tambahkan ubanku. Jadi Nabi Ibrahim itu yang memohon tambah uban. Ya, kenapa? Karena uban itu kata Allah Subhanahu wa taala tanda wikor, tanda ketenangan. Nah, wasyai mudzakirun bi qurbil ajal. Nah, uban pun itu mengingatkan sudah dekatnya ajal. Jadi peringatan uban itu kata Imam Al-Haddad, Habib Al-Haddad, itu peringatan usia kita di alam dunia itu ya sudah waktunya dekat, sudah dekat biqurbi ajal. Wa tayyibisatil amal, sudah waktunya ya mengurangi keinginan yang sifatnya duniawi. Ya, sudah waktu yang mengurangi. Wa mu'adzinu biqurbi rahil, dan sudah waktunya pemberitahuan dekatnya perjalanan kehidupan di dunia. Itu sebagai simbol uban itu pemberitahuan sudah dekatnya masa berhenti di alam dunia ini. Wasun atau tahwil, dan merupakan tanda cepatnya perpindahan. Tidak lama lagi perpindahan dari alam dunia ke alam berikutnya, ke alam akhirat. Ya, ini tanda yang Allah Subhanahu wa taala simbolkan dengan keluarnya uban. Wa qala al-Khatib Ibnu Nabatah, ala inna syaib subul hayat allati la yumkinu shidaduhu. Syaib ataupun uban itu bagaikan lubang kehidupan. Jadi kehidupan itu ada digambarkan seperti lubang. Tidak mungkin ditutup lagi, tidak bisa ditutup lagi lubang tersebut.
Maka dengan demikian kata Syekh Khatib Ibnu Nabatah, wala tuhriku rahimakumullah nuru musyibatakum bidarid dunubikum. Jangan kau bakar ya, cahaya ubanmu dengan api dosamu. Jangan kau bakar cahaya ubanmu dengan api dosamu. Tadi kan ketika keluar uban itu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kau bakar cahaya-cahaya tanda dari cahaya Allah Subhanahu wa taala orang muslim itu binari dzunubikum ya, dengan api ya, api akibat kalian melakukan dosa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah sebuah firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Ya, firman Allah tapi tidak termaktub, tidak tertulis dalam Al-Qur'an, disebut hadis qudsi. Qala Allah taala dalam hadis qudsnya, wa izzati wa jallali wifaqati khalqi ilayya, demi keagunganku kata Allah, demi kemuliaanku ya, demi keagungan yang telah aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala, anni la astahyi min abdi wa ummati. Aku malu kata Allah, aku malu terhadap hambaku, terhadap umatku. Maksudnya terhadap umat Rasul, aku malu ya, yusibani fil Islam. Nah, ketika seorang muslim, hambaku dan umat Rasul ini sudah keluar uban, aku malu an u'adzibahuma. Aku harus an u'adzibahuma, aku harus menyiksanya, malu. Udah tua, sudah beruban ya. Menyiksanya aku malu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka summa baka. Rasul tidak melanjutkan perkataannya. Rasul nangis. Ya. Bayangkan Allah malu untuk menyiksa hambanya dan umat kami kata Rasul. Sahabat penasaran, fakilalah ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Maka jawaban Rasul, abki, aku menangis mimman yastahillahu minhu. Aku menangis Allah malu untuk menyiksa hamba dan umatnya, sementara wa huwa la yastahi minallah, sementara hamba dan umatku tidak malu ketika melakukan maksiat kepada Allah. Allah malu untuk menyiksa, nggak tega gitu. Udah tua disiksa lagi, nggak tega. Tapi kenapa hambaku dan umatku ini, ya, tapi kenapa manusia dan umatku ini ya, tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala di saat melakukan maksiat gitu. Nah, ini teguran pada orang yang sudah beruban. Maka diantaranya ya, yang disunahkan ketika kita melihat orang yang sudah beruban, tauqiru syaibatil muslimin, hormatilah yang sudah beruban itu, hormati pada orang, artinya yang lebih tua mesti dihormati oleh yang muda. Min ijlalillah ijlalu syaibatil muslimin, di antaranya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya mengagungkan, menghormati yang sudah dewasa, yang sudah usianya lebih tua. Nah, yang usia lebih tua ditandai dengan tubuhnya uban. Nah, maka kata Rasul, laisa minna, bukan termasuk umatku, man lam yuwakir sagirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, wa yarham sagirona, yang tidak sayang kepada yang kecil, yang lebih umurnya itu lebih muda. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan bukan termasuk umatku orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang umatku itu bagaimana kata Rasul? Yang umatku itu adalah yang suka menghormati yang lebih tua, yang sayang pada usia lebih muda, yang gemar, giroh, cemburu ya, ketika amar ma'ruf dan cemburu ketika nahi munkar. Kenapa nahi munkar? Karena cemburu, agamanya itu diusik, diganggu, cemburu. Nah, itu baru umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma waqarra syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinihi may yukiru. Barang siapa
anak muda yang menghormati yang lebih tua, ataupun sama-sama orang tua menghormati yang lebih tua usianya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan utus nanti ketika kita sudah tua akan dihormat oleh anak-anak yang muda. Ya, jadi gimana kelakuan kita terhadap yang sudah lebih tua? Kalau kita menghormati yang lebih tua, maka yang lebih muda pun akhirnya akan menghormati kita. Sehingga bagaimana kalau misalkan tidak nyaman dengan uban? Tidak nyaman dengan uban, apakah boleh uban tersebut disemir? Boleh uban tersebut semir, malah sunnah, akan tetapi dengan warna yang dianjurkan. Wa yustahabu, dianjurkan, disunahkan taghirus syaib wa hidubuhu, menyemir ataupun mencat ataupun dengan pacar dan sebagainya. Warnanya yang dianjurkan cuma dua, imma bis sufrah wa imma bil hamrah, kuning atau merah. Gitu. Kalau mau misalkan gak nyaman nih, gak nyaman sih nyaman putih ya boleh, putih kuning atau merah boleh. Ya, ulama-ulama ada ingin merah gitu ya. Nah, sunnah itu. Ya. Gimana pakai kalau warna hitam? Wayah hukumnya haram. Wayah bisiwan haram hukumnya pakai warna ketika dipikok itu warna hitam. Ataupun nggak dipikok tapi menggunakan sampo, tapi sampo itu sama sebetulnya cuma beda nama doang gitu, sama fungsinya untuk menghitamkan, sama saja. Illa limujahid fisabilillah, terkecuali bagi mujahid, bagi orang yang perang di jalan Allah. Kenapa ya warna hitam dibolehkan? Irhaban lil kufar, karena supaya kafir-kafir merasa takut. Itu kalau mau perang boleh dipikok tuh. Wah, kelihatan masih muda gitu. Itu boleh gitu. Ya kalau tidak perang ya enggak boleh gitu. Nah, ini saking Rasul ketika mengutarakan laisa minna malam yuakir kabirona, bukan termasuk umat kami ketika yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua. Ini Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali ketika mau berangkat ke masjid, di saat berangkat ke masjid, di depannya itu ada orang tua. Waktu sholat subuh, jalannya lambat, tidak berani Sayyidina Ali mendahului orang tua ini. Padahal mau sholat, saking menghormat yang lebih tua. Adab gitu. Ketika sudah sampai ke masjid, ternyata orang itu lewat, dikira mau ke masjid lewat. Ya, ternyata itu bukan orang Muslim, orang Yahudi. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap Sayyidina Ali? Ketika Sayyidina Ali dalam hati ingin buru-buru melakukan sholat subuh karena ingin berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Sayyidina Ali masuk ke masjid, ya, maka Rasul dalam keadaan ruku. Artinya Sayyidina Ali masih bisa sholat ikut dengan Rasul, mendapatkan rakaat, karena Fatihah itu bagi masbuk ditanggung oleh imam. Ya, Sayyidina Ali sholat, ketika sholat itu sudah takbiratul ihram, kemudian ruku, keburu. Jadi tidak usah berdiri lagi, mendapatkan rakaat. Nah, kenapa Rasul? Apakah Rasul tahu Sayyidina Ali di belakang ini? Nah, ternyata Rasul mau i'tidal. Ketika saat mau i'tidal itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri. Kenapa? Ditahan oleh siapa? Oleh malaikat. Ditahan oleh malaikat. Nah, dan matahari ditahan, jangan dulu keluar. Jangan dulu keluar, karena kalau keluar itu sudah habis waktu subuh. Itu saking menghormatnya kepada Sayyidina Ali. Artinya saking memberikan predikat pada Sayyidina Ali, dikarenakan Sayyidina Ali menghormati yang lebih tua. Nah, sampai Rasul mengatakan seperti itu, laisa mina, bukan termasuk umatku, malam yuakir kabirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, wa yarham sogirona, dan orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda.
Mudah-mudahan dengan simbol ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala baik Al-Qur'an ataupun hadis ataupun tumbuhnya ubat ini menjadikan peringatan kepada kita supaya menjadikan bahan kita untuk muhasabah diri, merenung diri. Ternyata kita itu di alam dunia itu tidak akan selama-lamanya, ada batasnya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.